kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Imamat 25 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penebusan Tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu, sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu ke dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang-orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Shalom. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan khotbah saya yang saya berikan judul Keadaan Ekonomi yang Menyelamatkan. Tanah adalah hak dari setiap orang yang mempunyainya. Namun tanah adalah milik Allah dan adalah kepunyaan Allah, karena ialah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini. Melihat realitas yang ada, perkembangan zaman begitu pesat. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk menguasai hak milik tanah di mana-mana. Bahkan ada juga yang menimbun daerah di dekat pantai demi mendapatkan lahan untuk dibangun rumah dan lain sebagainya. Nah, ini dia yang menunjukkan bahwa ketersediaan tanah sangat diperlukan. Banyak orang yang menjadikan tanah sebagai ladang bisnis. Banyak orang yang menjual tanah untuk memperoleh uang. Banyak orang yang menjadikan tanah untuk disewakan. Bahkan ada banyak orang yang menjadikan tanah untuk digadaikan demi meraih keuntungan. Di satu sisi ini dilakukan untuk meraih keuntungan besar bagi si pebisnis, dan juga membantu orang-orang yang mungkin membutuhkan uang. Tetapi di sisi lain yang sebenarnya si penjual sudah dirugikan karena pebisnis sudah mengambil untung dan sudah mengambil lebih dari yang seharusnya. Perikop Imamat 25 ayat 23 sampai 28 ini menjelaskan secara lebih detail mengenai pengembalian tanah yang tergadaikan karena hutang di tahun Yobel. Tahun Yobel adalah salah satu perayaan keagamaan dalam tradisi Yahudi. Perayaan ini tidak hanya menjadi perayaan saja, namun juga menjadi kabar baik bagi para budak, karena mereka akan dibebaskan, termasuk lahan pertanian. Dengan kata lain, tahun Yobel ini adalah tahun di mana menjadi permulaan baru bagi mereka yang miskin atau yang mengalami kesusahan materi. Mereka terpaksa menjual tanah mereka karena tanah adalah kepunyaan Allah dan tanah itu tidak bisa dijual mereka hanya untuk mengurusnya saja. Mereka haruslah dapat mengukur dengan baik apa yang kepunyaan Allah, apa yang bagi Allah, dan apa yang untuk mereka sendiri. Ini bermaksud
supaya tanah kepunyaan jangan sampai hilang dari keluarga tertentu. Yang ingin dituju dalam aturan ini dalam perikop ini adalah mereka diharuskan menghayati hidup dalam kesusahan dengan mengaku Tuhan sebagai pemilik asli apa yang ada di dalam bumi ini. Dan karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Prinsip ini cocok dalam situasi saat ini, di mana tanah dimiliki oleh kaum keluarga yang besar, kaum kaya. Sedangkan kata mutlak di dalam perikop tadi berarti tanpa hak membeli kembali atau menebus. Setiap orang Israel harus mempunyai hak menebus tanah dengan maksud supaya tiap suku Israel bisa mempertahankan tanah yang diberikan kepada mereka ketika pertama kali memasuki tanah Kanaan. Konsep menebus ini dikenal sebagai Goel, di mana ditunjukkan rasa solidaritas antar kerabat keluarga. Misalnya, untuk menebus anggota keluarga yang dijual sebagai budak karena terlibat hutang dan lain sebagainya. Prinsip inilah yang digunakan untuk menebus tanah yang telah dijual oleh salah seorang saudara dari suatu keluarga. Ketika seorang menjual tanahnya sebelum bulan ke-7, maka kelebihan atau nilai panen yang ada di dalam tanahnya haruslah diberikan kepada si pembeli. Karena tanah perhitungan tahun ke tahun Yobel dimulai pada bulan ke-7. Kelebihan dari tanahnya atau hasil panennya itu diberikan kepada si pembeli agar si pembeli bisa mendapat yang sama pada tahun Yobel, yaitu tahun ke-50 yang adalah tahun pembebasan bagi bangsa Israel, dan ini dilakukan ketika seorang tidak dapat menebus tanah miliknya. Manusia adalah makhluk sosial yang pastilah hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Manusia harus saling membantu satu dengan yang lain dan tidak mencari keuntungan sendiri, di mana manusia haruslah membantu dengan sungguh-sungguh dan tanpa meminta imbalan, seperti Yesus yang telah bersungguh-sungguh menanggung segala dosa manusia demi keselamatan kita bersama. Kekayaan adalah berkat yang berasal dari Tuhan sendiri dan harus disyukuri. Kita sebagai manusia janganlah menyombongkan diri kita sendiri atas tanah milik kita, karena sejujurnya apa yang ada di bumi ini, apa yang kita miliki ini hanya sementara, dan apa yang ada di bumi ini adalah milik Tuhan semata-mata. Kita diajarkan untuk bisa mengatur dan menata berkat Tuhan, agar berkat tersebut tidak dinikmati oleh diri sendiri, namun juga dapat dinikmati oleh orang lain, dengan maksud membagi-bagikan berkat yang telah kita terima kepada orang yang membutuhkan. Dari tindakan tersebut, tentulah sangat mencerminkan sifat Yesus dan rela membantu orang yang membutuhkan. Sebagai warga gereja, kita diajarkan dan dipanggil untuk saling menolong kepada setiap orang, bahkan pun yang berbeda agama dengan kita, sehingga kita dapat menjadi berkat bukan hanya sesama kita, tapi juga ke setiap orang-orang percaya dan orang-orang yang ada di bumi. Jika kita mampu menolong orang yang membutuhkan, ya, tolonglah. Namun jika kita mampu membantu orang yang membutuhkan, tapi kita tidak membantunya, itu sama saja dengan mengambil hak miliknya atau hak orang yang
kita tidak bantu tersebut. Nah, semoga apa yang saya khutbahkan pada saat ini kiranya dapat menjadi pelajaran hidup kita untuk kedepannya, agar supaya kita saling menghormati, saling menolong, saling membantu, bukan hanya sesama keluarga, bukan hanya sesama teman, sesama sahabat, namun kita haruslah saling membantu sesama umat manusia. Sampai di sini khotbah saya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.